Kalau kita bicara kelapa sawit, pengurangan bahayanya kan ada pada jenis lemaknya ya. Jenis lemaknya itu sudah banyak dilihat dan industri-industri sudah mengikuti panduan-panduan yang berkenaan dengan lemak yang lebih sehat gitu. Minyak yang lebih sehat yang kandungan lemak bersahabatnya lebih banyak gitu. Nah, itu nanti kaitannya dengan transisi industrinya. Karena itu nanti kaitannya juga dengan R&D. Nanti pada ujungnya sebetulnya value added. Mungkin tadi Mas Riza sudah menjelaskan ada banyak sekali begitu ya hal-hal yang perlu kita perhatikan dan sektor-sektor industri tiap-tiap sektor ini menghadapi persoalan atau ketimpangan struktural yang seperti apa. Dan tadi Mas Riza juga sudah menyebutkan bahwa ada kita justru kalau di manufacturing kita perlu perhatikan itu tadi human capitalnya dan yang terakhir juga di bidang sosialnya begitu. Nah mungkin apakah Mas Riza sekarang sudah memiliki gambaran kira-kira seperti apa transformasi industri ini baiknya dikemas? Jadi di Indonesia bagaimana caranya mengemas transformasi industri ini agar kita bisa mulai untuk mengontrol agar ketimpangan sosial itu tidak terjadi secara berkelanjutan dan mungkin nantinya kita akan sampai pada titik di mana kita sudah terbebas dari ketimpangan struktural itu tadi. Iya. Kalau kemasannya bisa kita namakan apa saja, tapi intinya kolaborasi ya. Kolaborasi. Ada yang sering orang menyebutnya sebagai collective competitiveness gitu. Daya saing yang sifatnya kolektif, tidak sendiri-sendiri begitu. Ada yang kemudian menyebutnya ini bagian dari sinergi gitu. Nah, kemasannya itu, tapi yang jauh lebih penting adalah apa yang ada di dalam kemasan itu. Okay. Dan di sanalah saya sendiri melihat sebetulnya kita tidak bisa perlu melihat peran industrinya itu sendiri, pelaku di industrinya itu sendiri. Dan dalam hal ini industri besarnya, karena saya di antara yang cukup yakin bahwa transformasi industri itu tidak bisa dilakukan tanpa ada drive atau motivasi atau apapun yang datang dari industri besarnya. Okay. Dari kalau di global value chain namanya lead firms-nya, mereka mau kemana dalam hal ini. Nah dalam perspektif inilah sebetulnya norma-norma yang sudah didengungkan sejak mungkin kalau di lingkungan 80-an ya, ketika ada konsep mengenai sustainable development di PBB di akhir tahun 2010-an atau di tengah-tengah atau 2000-an awal gitu, kita sudah bicara prinsip sirkularitas dalam ekonomi sirkular namanya. Itu juga menekankan prinsip-prinsip yang mirip dalam norma-norma lingkungan. Sudah banyak praktek yang dilakukan oleh oleh industri besar, oleh lead firms, termasuk di dalamnya multinational corporation ya, untuk menerapkan ini. Nanti di bidang yang lain juga begitu, di bidang sosial juga ada banyak inisiatif dari pelaku-pelaku industri besar ini yang didrive oleh norma yang disepakati bersama ya pada level global. Memang tantangannya adalah ketika norma itu ingin diterapkan, diadopsi di satu tempat gitu, tidak semua legal framework atau kerangka hukum atau kerangka sosial di tempat itu sejalan dengan ide itu yang pada level global. Disinilah kita perlu melihat seberapa mungkin itu dibuat linkage-nya, dibuat semacam kalau dalam teori rezim norm internalisasi normanya itu dilakukan dengan cara bagaimana. Nah, kemasan yang disebut sebagai kolaborasi,
collective competitiveness, sinergi begitu. Itu sebetulnya sangat nanti membutuhkan peran akademia seperti kita. Oke. Atau trade-mates yang sekarang masih menjadi mahasiswa atau masih ingin berkiprah sebagai akademisi dan seterusnya. Di sanalah dia atau mereka menjadi jembatan di antara inisiatif-inisiatif yang sudah jalan begitu, di antara pelaku-pelaku besar itu yang kita jembatani, kita salurkan ke pelaku-pelaku yang lebih menengah kecil begitu, dan pada akhirnya pada masyarakat secara umum gitu. Dalam soal misalnya yang berkaitan dengan sirkularitas itu yang saya bayangkan ya, ada sinergi di antara mereka. Tapi intinya adalah research and development, R&D, itu yang harus menjadi pilar utama dari kemasan tadi untuk transformasi industri yang lebih terbuka dan juga lebih sustainable ya, lebih berkelanjutan. Kira-kira itu ide dasarnya. Oke. Jadi memang kolaborasi, tadi kemasannya adalah kolaborasi, dan kolaborasinya itu bukan hanya antar ke samping gitu ya, horizontal, cuman memang juga harus vertikal. Bagaimana dari atas, dari industri-industrinya ini yang besar-besar ini, atau mungkin dari pemerintah, dari pembuat keputusan, itu kemudian bisa diteruskan hingga ke level akar rumput gitu ya, ke level yang lebih mikro lagi, agar memang nantinya transformasi industrinya dapat berjalan begitu ya. Bukan hanya sebagai wacana yang mengawang saja di atas, tapi memang benar-benar bisa terlaksana di saya kasih contoh satu di sektor otomotif. Itu ada praktek harm reduction yang sejak lama sudah diperkenalkan oleh industri ini 70-an, 80-an, menyangkut macam-macam, menyangkut apakah kendaraannya itu sendiri. Jadi penerapan seat belt misalnya. Seat belt itu kan satu metode harm reduction gitu ya. Mengurangi kemungkinan bahaya, kemungkinan kita kena risiko ya, fatality gitu dari kita berkendara. Kita lihat dalam prakteknya tidak mudah gitu. Industri punya R&D didukung dengan dengan R&D di kampus-kampus di Amerika, di Jerman, di Jepang begitu, yang sudah melakukan banyak kajian mengenai ini. Tapi ketika diterapkan kan berhadapan dengan macam-macam setting industri, setting sosial, setting mungkin kultural gitu yang berbeda-beda, dan pada intinya kita tetap pada ukuran itu, bahwa keselamatan, safety dalam berkendara itu segala-galanya. Nah belakangan harm reduction tidak hanya dalam soal berkendaranya, tetapi dalam soal infrastrukturnya. Jadi bagaimana insinyur itu membuat jalan, itu juga ada panduannya. Sektor ini luar biasa berkembang. Akhir-akhir ini kita juga melihat mereka punya kesadaran untuk mengurangi emisinya, emisi karbonnya. Sudah cukup banyak penelitian, kajian, dan bahkan praktek mengenai ini yang kita tahu arahnya transformasinya itu, transisinya dari ICE, internal combustion engine vehicle, ICE vehicle, ke EV atau yang sebelumnya hybrid gitu. Atau nanti yang basisnya artificial intelligence begitu. Ini transisi yang kita lihat di sektor otomotif begitu. Mari kita lihat di sektor atau di komoditi yang lain, di agribisnis misalnya. Apa yang kita lihat, ada inisiatif apa dari industri yang sudah dilakukan untuk mengurangi bahaya dari produk-produk yang dihasilkan dari agribisnis. Misalnya kalau kita bicara kelapa sawit, pengurangan bahayanya kan ada pada jenis lemaknya ya. Jenis lemaknya itu sudah banyak dilihat, dan industri-industri sudah mengikuti panduan-panduan yang
berkenaan dengan lemak yang lebih sehat gitu. Ciri minyak yang lebih sehat yang kandungan lemak bersahabatnya lebih banyak gitu. Nah, itu nanti kaitannya dengan transisi industrinya, karena itu nanti kaitannya juga dengan R&D. Nanti pada ujungnya sebetulnya value added. Kalau industri sawit kita bisa beralih ke pengolahan untuk ini ya untuk minyak yang lebih sehat seperti yang sudah diterapkan di negara-negara yang lain, nilai tambahnya akan meningkat dan bertahan di sini, di kita. Sejauh yang saya tahu di beberapa kajian kita sudah punya roadmap untuk ke sana, tapi masih perlu disepakati oleh para pelakunya di yang kelapa sawit ya. Di agribisnis yang lain, saya kira kita perlu juga nanti punya concern yang juga serius pada industri hasil tembakau kita, karena itu elemen kesehatannya luar biasa kontroversial, sangat sensitif, dan oleh karenanya kita juga perlu melihat bagaimana dia bagaimana transisi itu dilakukan di sektor ini. Usaha-usaha harm reduction sudah banyak dilakukan oleh industri-industri besar begitu. Usaha-usaha juga untuk mencoba meminimalisir ya dampak bahaya kesehatan dari merokok itu juga sudah banyak dilakukan. Lintas sektoral ya. Tidak hanya industri ini tapi juga Kementerian Kesehatan, Kementerian Industri, sampai Kementerian Perekonomian, karena industri hasil tembakau juga untuk negara seperti Indonesia artinya pendapatan negara karena ada cukainya di sana. Jadi sudah saatnya kita lebih terbuka mendiskusikan itu dan melihat kemudian seberapa transformasi industri bisa dilakukan dalam misalnya komoditi ini. Komoditi yang lain banyak, batu bara, tambang kita itu menunggu kita untuk kita bersepakat mau diarahkan kemana ini transisinya. Kita mau tetap berkomitmen pada Paris Agreement nggak yang seperti dijanjikan oleh Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu, 2050 kita mulai transition gitu. Apakah itu target yang visible untuk dilakukan, dan itu benar-benar menjadi kepentingan kita bersama. Bahkan untuk sebagian itu survival para pelakunya ya. Nanti kita lihat seberapa itu bisa kita explore ya, secara tadi dengan kemasan yang model kolaborasi. Iya, kolaborasi itu. Ya. Iya. Menarik. Ini kemudian jadi menarik lagi karena tadi Mas Riza menambahkan bagaimana contohnya adalah harm reduction itu tadi ya. Jadi mungkin harm reduction ini juga sebagai bentuk preventif gitu ya, untuk mencegah, bukan lagi ketika sudah terjadi baru mengobati begitu ya. Jadi bagaimana mencegah, kemudian memang perlu ini ya, R&D itu adalah periset, ilmuwan itu sangat penting karena nanti itu juga bisa mendorong industri untuk kemudian bertransformasi dan captures value added captures gitu ya, sehingga nanti value addednya itu justru tetap berada di kita, di industri kita, di negara kita begitu. Oke. Nah mungkin tadi menyambung ke bagian bagaimana kemasannya itu adalah di bidang kolaborasi. Ini mungkin satu pertanyaan terakhir gitu Mas Riza. Kira-kira kolaborasi ini kan tentunya harus dilakukan oleh berbagai pihak begitu. Mungkin tadi dari industri, dari masyarakat, dari negara, dari secara global begitu. Nah, bagaimana kolaborasi ini dan apa sih peran yang bisa kita lakukan untuk kemudian mendorong transformasi industri yang kita inginkan, yaitu yang inklusif, yang kemudian juga memperhatikan lingkungan dan lebih adil begitu. Nah, kira-kira seperti apa gitu Mas? Contoh konkret hal-hal atau kolaborasi yang bisa kita lakukan? Ya, yang kalau kita menengok sedikit ke belakang, bagaimana pemerintah kita juga mengatur
soal ini ya, soal pentingnya prevention daripada curation gitu, daripada mengobati. Maka transformasi industri yang kita bayangkan adalah bagaimana pemerintah kemudian mewadahi ya, menjadi fasilitator dari banyak inisiatif yang sudah dilakukan oleh pihak-pihak lain. Dalam hal ini terutama yang tadi dikategorikan menengah ke bawah ya, termasuk di dalamnya nanti UMKM, startups, kelompok-kelompok komunitas yang masyarakat yang sudah punya kesadaran lingkungan, bahkan juga kesadaran untuk ini ya, berbagi, untuk merancang kehidupan yang lebih adil dan lain-lain. Di sanalah fasilitasi ini menjadi penting, dan tentu pemerintah tidak bisa sendiri. Mereka memang punya tugas ke arah sana, tapi pihak-pihak lain yang saya bayangkan selain akademia adalah juga masyarakat seperti kita pada umumnya lah. Okay. Dalam hierarki ekonomi ya, konsumen pada umumnya. Bagaimana consumer education dalam digital ekonomi namanya digital literacy education ya, mengedukasi literasi digital. Di bidang-bidang yang lain itu sangat juga diperlukan, dan itu tidak mau juga nanti berkaitan dengan early childhood education di bidang pendidikan ya. Bagaimana memperkenalkan yang namanya standar keselamatan untuk tadi berkendara, untuk kita berinteraksi dengan orang lain, itu perlu diperkenalkan sejak dini begitu. Di sanalah transformasi industri sangat berharap gitu. Jadi mereka punya motif, mereka punya mungkin semacam roadmap, tapi roadmap mereka akan mengikuti preferensi konsumennya. Nah, preferensi konsumennya tidak menganggap itu bahaya, ya tetap saja akan begitu ya. Tapi kalau konsumennya berubah gitu, dan ini sebenarnya yang sudah terjadi di negara-negara maju dalam 30 tahun terakhir ya. Mereka transform industrinya karena memang konsumennya transform itu dari segi norma dan nilainya. Negara-negara industri baru seperti Indonesia atau negara-negara sedang berkembang pada umumnya perlu kemudian menekankan itu sekali lagi, menekankan bahwa yang namanya pendidikan atau edukasi pada konsumen menjadi aspek yang sangat penting untuk mengubah industrinya gitu. Dan itulah yang kita coba lakukan ya 2 tahun terakhir ini di Pusat Studi Perdagangan Dunia. Ameral bagian dari itu, teman-teman yang mungkin juga mengikuti podcast ini juga sudah menjadi bagian itu. Kita berharap ini tetap menjadi semangat kita untuk beberapa tahun ke depan. Semoga bisa tercapai itu ya. Ya, amin. Oke, kembali lagi tadi teman-teman, mungkin memang pemerintah perlu fasilitasi, tapi dari diri kita sendiri pun kita juga perlu kembali melihat dan mengedukasi, karena memang bagaimanapun juga ekonomi begitu ya, atau industri pasti nantinya akan mengikuti keinginan dan kemauan dari konsumen. Jadi ketika konsumen semakin sadar, ketika konsumen kemudian mulai mengedukasi dirinya dan kemudian mulai berubah gitu ya, menginternalisasi nilai-nilai dan norma-norma yang mungkin saat ini di PSPD coba kita sebarkan, yaitu ada ekonomi sirkular. Satu tadi yang belum saya sebut, kosmetik. Oke. Jadi bidangnya Ameral ini. Ya, penelitian saya ya. Kosmetik itu juga bagian dari itu. Kita kesadaran itu sudah muncul ya, saya kira ya. Iya, udah lumayan muncul, cuman mungkin berbeda-beda tingkatannya Mas. Kalau mungkin di Indonesia udah mulai sadar tapi belum sempat untuk melakukan secara lebih jauh gitu. Jadi perlu lagi untuk sadar dan melakukan. Mungkin awareness-nya sudah ada di sekitar kita. Ya mungkin tadi sama juga ya seperti yang di bagian transformasi industri, mungkin awareness-nya sudah mulai berkembang, sudah mulai ada, tapi tinggal bagaimana kita mau untuk melakukan dan berubah begitu. Betul, ya, dan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang
sudah kita coba sebarkan nilai-nilai baik itu tadi. Oke, mungkin untuk episode kali ini segitu dulu Mas Riza, karena sepertinya teman-teman juga butuh trade match ini butuh waktu untuk kemudian mencerna dan menginternalisasi lagi obrolan kita ini, nilai-nilai yang sudah disampaikan dari podcast ini. Mungkin sekali lagi saya pengen mengucapkan terima kasih kepada Mas Riza karena sudah hadir di sini dan sudah berbagi juga kepada trade match. Semoga trade match di rumah yang sedang mendengarkan dimanapun berada bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru mengenai tadi G20, sedikit mengenai G20 dan kemudian juga mengenai transformasi industri kita. Oke, sekian dari saya Ameral Rizkovic. Saya Riza Nur Arfani. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.